Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa malah amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati Allah. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, insyaallah pada hari ini akan kita jelaskan beberapa hal terkait bab as-sa'ah, waktu atau jam. Adik-adik rahmati Allah SWT, kaidah yang pertama adalah bilangan yang dipakai untuk menerangkan waktu berbentuk ordinal number atau bilangan bertingkat. Contoh, as-sa'atul wahidah pukul 1, as-sa'atul tsaniyah pukul 2, as-sa'atul tsalisah pukul 3. Kata as-sa'atul wahidah, kalian perhatikan di kata as-sa'atul wahidah alif dan lam, sedangkan al-wahidah ada alif dan lam. Intinya ketika di awal itu makrifat diawali dengan alif dan lam, maka kosakata al-wahidah harus disertakan dengan alif dan lam. Ini berikut juga dengan contohnya ketika as-sa'atu dia di awal dia muannas, maka al-wahidah dia harus muannas juga. Contoh yang bukan muannas yaitu kata yang menandakan suatu yang muzakkar. Contoh al-mustawa al-awwal. Kata al-mustawa al-awwal ini adalah contoh dari yang muzakkar. Contoh yang kedua yaitu al-mustawa as-tsani, al-mustawa as-salis, kelas ke-1, kelas ke-2 dan kelas ke-3. Kata ini alif dan lam, yang mana al-mustawa itu diawali dengan alif dan lam, al-awwal itu juga diawali dengan alif dan lam. Lalu al-mustawa dia muzakkar, maka al-awwal juga harus muzakkar. Sama seperti yang kedua, al-mustawa as-tsani, al-mustawa dia muzakkar, maka as-tsani dia pakai muzakkar. Itulah bedanya ketika tadi di awal as-sa'atu tsaniyah, yang mana itu bulan muannas, maka as-tsaniyah juga muannas. Kaidah yang kedua, bilangan jam hanya sampai 12. Ingat, bilangan jam hanya sampai 12. Lalu bagaimana kita membedakan antara jam 1 pagi, jam 2 pagi dengan jam 2 siang, jam 10 pagi dengan yang 10 siang? Berikut kita contohkan di dalam bahasa Arab. As-sa'atul 'ashirah naharon, pukul 10 siang. Wa filazanillahu wa iyyakum. Itulah contoh. Adapun untuk yang contoh yang selanjutnya, adik-adik semuanya harus memperhatikan. Pertama, untuk menandakan waktu siang maka kita pakai naharon, sedangkan malam lailan, pagi sobahan, sore masaan. Itu merupakan keterangan waktu menandakan suatu itu pada pukul berapa, siang, malam, pagi atau sore. Contoh yang berikutnya, as-sa'atul 'ashirah lailan, jam 10 malam. As-sa'atul rabi'ah sabahan, jam 4 pagi. As-sa'atul rabi'ah masaan, jam 4 sore. Perbedaan antara as-sa'atul rabi'ah sabahan dengan as-sa'atul rabi'ah masaan adalah terletak di keterangan waktu. Sama-sama jam 4, lalu yang membedakan keterangan waktunya, yang satu adalah pagi yaitu sabahan, yang dua adalah masaan yaitu sore hari. Wa filazanillahu wa iyyakum. Lanjut di kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga adalah min dan ila adalah termasuk huruf jar, sehingga semua isim atau kata yang terletak setelah huruf jar, harokatnya menjadi kasroh atau majrur. Apa yang dimaksud dengan huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang mengkasrohkan kosakata setelah huruf ila dan min. Contoh,
Ana dhahabtu ilal madrasati fi sa'ati asadisati sabahan. Kata ana dhahabtu ila al madrasati, jadi kata ila itu dia menjadikan al madrasah yang harokat aslinya adalah dhamma menjadi kasroh dikarenakan kemasukan huruf jar atau huruf ila. Selanjutnya, ana roja'tu minal madrasati fi sa'ati saniyah naharon. Kata minal madrasati menandakan bahwasannya min itu menjadikan al madrasah yang harokat aslinya adalah dhammah menjadi kasroh. Wa fil azanillah ya iyakum. Kita lanjutkan di contoh atau kaidah yang selanjutnya, yaitu tentang pola perubahan kata kerja untuk orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Di dalam kaidah ini akan kita jelaskan berupa yang pertama kita berikan contoh pakai dhahaba, yaitu pergi. Dulu pernah kita contohkan dengan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Fungsinya adalah ketika semua itu kita jadikan di dalam kata kerja. Contoh dhahaba. Perhatikan panjang pendeknya kosakata berikut yang saya sampaikan. Huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, huma dhahabata, hunna dhahabna, anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum, anti dhahabti, antuma untuk perempuan dhahabtuma, antunna dhahabtunna, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Kalau kita jadikan satu, dhahaba dhahaba dhahabu, dhahabat dhahabata dhahabna, dhahabta dhahabtuma dhahabtum, dhahabti dhahabtuma dhahabtunna, dhahabtu dhahabna. Wa fil azani Allah wa iyyakum. Itu semuanya tentang pola perubahan kata kerja untuk orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Akan semuanya itu kita berikan. Wa fil azani Allah wa iyyakum. Yang selanjutnya, pola kalimat yang selanjutnya adalah kata ma yang ditulis sebelum fi'il madhi memiliki arti tidak. Ingat, kata ma yang ditulis sebelum fi'il madhi memiliki arti tidak. Contoh, ma qumtu minan naum fis sa'atil khamisati warubu'. Saya tidak bangun dari tidur pada pukul 5:05. Wa flazanallahu wa iyyakum. Ma kalau kita mengartikan biasanya adalah apa, akan tetapi ingat di dalam pola kalimat ini ketika ma setelah itu fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau, maka menjadi artinya adalah tidak. Contoh ma qumtu yang artinya adalah aku tidak bangun. Ba dhahabtu artinya adalah aku tidak pergi. Ma raja'tu aku tidak pulang. Ma kharajtu aku tidak keluar. Contoh ketika digabungkan dengan kata kerja bentuk lainnya. Contoh ketika kita masukkan dengan kata huwa, yaitu dhahaba. Huwa dhahaba. Kita jadikan dia tidak pergi, maka ma dhahaba. Atau yang lainnya. Contoh mereka berdua tidak pergi. Ma dhahaba. Ada adik rahmatullah SWT.
Ustadz akan mengajarkan tentang bagaimana cara menerjemahkan dan membaca bahasa Arab dengan baik dan benar. Perhatikan. Fi ayyi sa'atin dhahabta ilal madrasah? Isa, dhahabtu ilal madrasati fi sa'ati sadisah wa ruba'. Umar, amma ana dhahabtu ilal madrasati fi sa'ati sadisah ila ruba'. Lianna baiti ba'idun anil madrasah. Isa, lidzalika kumna minan naum sabahan bakiran. Umar, fi ayyi sa'atin kumta minan naum? Isa, kumtu minan naum fi sa'ati rabi'ah wa nisab ba'da salati subuh. Isa, ghasaltu libas wa kanastu sahah. Umar, kamisatul an? Isa, as-saatul ana as-sabi'ah. Umar, isma' ya Isa, hada sautul jaras. Isa, na'am, haya bina nadkhulul fasla. Umar, haya bina.